3, 2, 1, open the book. Welcome back to Be All Channel, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka belajar, belajar suka, dan belajar suka-suka. Oke everyone, welcome back with Mr. Learner. Hari ini kita akan belajar mengenai occupation, ya. Ada yang tahu apa arti dari occupation? That's right. Occupations artinya adalah pekerjaan, ya. Hari ini materinya sebetulnya ada dua, tetapi yang pertama akan kita pelajari adalah vocabularies atau kosakata-kosakata mengenai pekerjaan. Apa aja pekerjaan akan kita pelajari? Skuy, kita lihat. Well, yang pertama, oke, sebelum saya lanjutkan ya, sebelum Mr. lanjutkan, please setelah saya ucapkan kosakatanya kalian ikuti di rumah ya, biar agar kalian tahu cara pengucapannya ya. Oke, the first is teacher. Teacher artinya guru. Next, oke, who is she? That's right, doctor. Doctor. Ulangi ya, doctor. Dokter. Who is he? Ada yang tahu? That's right, policeman. Policeman. Very good. Next, who is he? That's right, pilot. Pilot artinya podowai karo bahasa Indonesia, pilot. Lanjut. Who is he? That's right, army. Army. Ulangi ya, army. Ada juga yang mengatakannya sebagai soldier, ya. Tulisannya soldier, bacanya soldier. Oke, sama saja artinya tentara. Next, who is he? He looks like a doctor, but there is specific vocabulary for him. What is it? What is it? That's right, dentist. Dokter gigi. Dentist. Dokter gigi. Next, who are them? That's right, they are chef. They are chef. Koki. She looks like a doctor, but she's not a doctor. Who is he? Who is she? That's right, nurse. Nurse. Perawat. Nurse. Perawat. Farmer. Farmer. Petani. Farmer. Petani. Who is he? That's right, mechanic. Mechanic. Ulangi ya, mechanic. Next. Okay, who are they? That's right, they are dancer. Dancer. Penari. Dancer, penari. Next. Who are they? That's right, fisherman. Fisherman. Nelayan. Oke. Itu tadi vocabulary atau kosakata mengenai pekerjaan ya. Well, sebetulnya pekerjaan ada banyak sekali di dunia ini ya. So, can you mention other occupations? Mention it on comment, okay? Thank you. Nah, setelah ini kita akan mempelajari materi yang kedua, dan ini ada kaitannya dengan vocabulary yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai occupation. Pelajarannya tentang apa? Yuk kita lihat. Check it out. Oke, lihat ya. Nah, yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah mengenai simple present tense type 1. Atau simple present tense tipe 1. Apa sih tipe 1? Nah, berarti ada tipe lainnya ya, betul sekali. Ada yang tipe 2 ya. Sebetulnya ini tidak ada pembagiannya, tapi saya membuatkan atau membuat sebuah perbedaan ya, karena ini nanti akan berbeda ketika nanti bertemu kalimat yang berbeda juga. Seperti itu ya, simple present tense tipe 1. Seperti apa sih? Yuk kita lihat tohnya. Nah, ini saya akan memperlihatkan ya, di sini sudah ada 3 buah kalimat. Ya, 3 buah kalimat, ada subject pronoun, ada verb to be, dan ada occupation-nya. Oke, occupationnya sama, semua seorang guru. A teacher artinya seorang guru. Tetapi bisa kita lihat subject pronoun dan verb to be-nya ini berbeza-beza atau berbeda-beda. Nah,
ketika kita mengatakan saya seorang guru, saya adalah seorang guru, maka bahasa Inggrisnya adalah I am a teacher. Kalau kita mengatakan kamu adalah seorang guru, maka bahasa Inggrisnya you are a teacher. Lihat yang tengah. Nah, ketika kita mengatakan ada seorang perempuan yang seorang guru, kita bisa mengatakan dia adalah seorang guru. Maka bahasa Inggrisnya adalah she is a teacher. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok verb to be-nya beda-beda? Ada yang pakai am, are, ada is. Ayo, ada yang tahu? Nah, ini semua masuk ke dalam tenses simple present. Ya, ini bisa kita lihat dari verb to be-nya am, are, is. Oke. Nah, simple present tipe 1 ini adalah simple present tense yang menggunakan verb to be. Karena jika tidak menggunakan verb to be, itu nanti saya namakan sebagai simple present tense tipe 2, ya, yang menggunakan kata kerja. Nah, lalu gimana aturannya, Pak? Nah, yuk lagi kita lihat. Ini. Tadi saya sempat menanyakan kenapa ada verb to be yang pakai are, ada yang pakai is, ada yang pakai am. Nah, ini yang disebut dengan subject verb agreement, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang dinamakan dengan subjek dan kata kerja, ya. Perjanjian. Agreement itu kurang lebih perjanjian, ya, ataupun aturan, ya. Di sini ada aturan subjek dan verb, subjek dan kata kerja. Jadi, kata kerjanya ini itu dipengaruhi bentuknya oleh subjeknya. Contohnya yang tadi, kalau I pakainya am, kalau you pakainya are. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Nah, ini aturan-aturan yang ada di bahasa Inggris. Nah, ini sudah saya list penggunaan subject verb agreement itu sendiri, ya. Nah, ini sebagai contoh, bukan sebagai contoh, ya. Ini coba kita lihat subjek pronounnya ada I, you, we, they, she, he, it. Lalu ada nama orang, Dadang and Joko, ya. Nah, verb to be-nya apa? Kalau I, itu temannya pasti am. Kalau you, temannya adalah are. We, temannya are. They, temannya are. She, temannya is. He, temannya is. It, is. Dadang and Joko are, ya. Sebetulnya, kalau nama orang yang hanya ada satu, maka yang kita gunakan adalah is, betul sekali. Tapi kalau namanya ada dua, ya, kita menggunakan verb to be-nya adalah are. Nah, ini yang dinamakan dengan subject verb agreement. Artinya verb to be-nya ini bentuknya itu dipengaruhi oleh subjek, ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalkan kamu menggunakan contoh kalimatnya seperti ini. Mereka adalah dokter. Maka kalian tidak boleh mengalihbahasakan atau mentranslate ke dalam bahasa Inggris menjadi they is doctor. Tidak boleh. Karena, ingat, ada yang dinamakan subject verb agreement. Ketika subjeknya they, maka verb to be-nya harus are. Tidak boleh berubah menjadi is. Bisa dipahami? Very good. Kita lanjut, ya. Oke. Itu tadi penjelasan materi mengenai subject verb agreement dalam simple present tense type 1 yang kita hubungkan dengan kosakata pekerjaan. Oke. Kalau kalian belum memahaminya, kalian bisa memutar ulang videonya dari awal. Oke. Thank you everyone. But if you have any question, you can write it down on comment section. Okay, and I will answer it as soon as possible. Thank you everyone. Happy learning, happy watching. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the knowledge, okay? See you next time.